sekarang ada empat nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari empat ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Ada tawaran rekonsiliasi, saya berpikir dan saya menilai insting saya bahwa rekonsiliasi itu jalan yang terbaik. Kalau politik saya belajar dari Pak Jokowi. Sejak Prabowo menjadi bagian dari Jokowi, transformasi politik Prabowo itu yang dari militer jadi sipil sekarang. Ya, Prabowo itu kan simbol dari perlawanan ini. Nah, di luar dugaan, ini betul-betul di luar dugaan, ini surprise betul, kejutan bagi saya terutama. Banyak diyakini banyak orang bahwa Gus Dur kan memang memiliki pemikiran yang kadang itu melampaui zamannya. Kita tuh mungkin baru paham, ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Prabowo Subianto ya. Nama ini tentu sangat populer di hadapan masyarakat Indonesia semuanya ya. Karena Prabowo ini orang yang menurut saya cukup fenomenal. Bayangkan, di antara calon presiden yang saat ini ada, Prabowo pertama adalah orang yang paling banyak pengalamannya menjadi calon presiden atau wakil presiden. Sudah terhitung dia ikut kompetisi dalam Pilpres itu 4 kali. Terus dulu dari sisi usia tentu Prabowo menjadi yang usianya paling tua dibanding kompetitornya, baik Ganjar maupun Anies. Jadi menurut saya memang ini menarik. Prabowo itu menarik menurut saya. Yang tentu dulu gambaran kita tentang Prabowo Subianto itu kan memang satu, keluarga cendana, karena memang Prabowo itu menantunya Pak Harto gitu kan. Jadi ketika kita menggambarkan cendana itu otoriter, kita juga punya gambaran Prabowo itu menjadi bagian dari otoriter itu. Ketika dulu ada persoalan dengan mahasiswa, Prabowo juga seakan-akan ya terkait juga dengan itu. Bahkan ada narasi yang cukup kuat bahwa Prabowo itu dulu terlibat dalam penculikan mahasiswa. Itu semua sejarah masa lalu yang semua orang sudah tahu. Tapi belakangan ini menurut saya ada perubahan-perubahan menarik dalam diri Prabowo gitu ya. Pertama ya, saya pada waktu itu cukup terheran-heran dan saya akhirnya harus secara fair mengakui bahwa Prabowo itu orang yang berjiwa besar. Ketika setelah Pilpres 2019 itu kan dulu itu kan Pilpres itu menjadi Pilpres yang sangat mengerikan kan. Pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo itu seakan-akan sudah menjadi dua kelompok yang terpisah dan ini kayak menjadi ancaman perpecahan gitu. Lah Prabowo itu kan simbol dari perlawanan ini. Lah di luar dugaan, ini betul-betul di luar dugaan, ini surprise betul, kejutan bagi saya terutama. Ketika Prabowo itu ditawari untuk menjadi menteri oleh Jokowi, lah kok Prabowo bersedia gitu loh. Ini kan butuh mental yang luar biasa. Bayangkan Prabowo itu asli keluarga cendana, orang keluarga berada gitu ya. Dari militer dia juga sudah memiliki jabatan cukup tinggi di militer, kan harga dirinya luar biasa. Tapi ketika dia ditawari itu dia bersedia, itu luar biasa dan alasannya ini yang membuat kita kaget bahwa dia tidak ingin terjadi perpecahan. Dia ingin bahwa bangsa Indonesia ini tidak terbelah. Dan memang betul, kalau dia pada waktu itu masih mengibarkan bendera perlawanan, masih meneruskan kompetisinya itu seakan-akan dilanjutkan, tuh ngeri loh. Dan pada waktu itu menurut saya Jokowi mendapatkan keberuntungan luar biasa. Karena apa? Persoalan besar yang akan dihadapi ketika dia memimpin ke periode kedua tentang ancaman perpecahan itu menjadi terselesaikan dengan Prabowo mau bergabung menjadi Menteri Pertahanan.
dan kemudian disusul juga Sandiaga Uno yang pada waktu itu menjadi wakilnya Prabowo bergabung juga, sehingga kelompok yang awalnya anti Jokowi itu seakan-akan kehilangan figur gitu kan, sehingga kekuatan mereka untuk menjadi oposan yang kuat itu menjadi melemah, dan itulah keberuntungan Jokowi. Inilah kemungkinan inilah kemungkinan yang dikatakan Gus Dur adalah Prabowo adalah orang yang ikhlas. Ini mungkin konteksnya di sini. Saya terus terang ketika mendengar ya Gus Dur menyampaikan itu awalnya kaget gitu. Tapi memang kadang saya ini pengagum Gus Dur ya. Saya tuh bisa dikatakan Gus Durian lah, meskipun nggak tercatat resmi sebagai anggota Gus Durian yang dipimpin Mbak Lisa itu. Tapi saya tuh pencinta Gus Dur. Saya sejak mahasiswa itu sudah sangat mencintai Gus Dur dan selalu mengikuti pemikiran Gus Dur. Saya tuh dalam konteks Gus Dur menyatakan tuh saya nggak paham. Tapi belakangan saya berarti mungkin bisa jadi ini gitu loh. Tapi memang Gus Dur itu kan banyak diyakini banyak orang bahwa Gus Dur kan memang memiliki pemikiran yang kadang itu melampaui zamannya. Kita tuh mungkin baru paham sekian tahun yang akan datang gitu. Ya, saya termasuk itu. Jadi dalam konteks ini baru paham belakangan ini. Dan saya nggak tahu Prabowo itu nanti akan jadi presiden betul apa enggak, karena kan beberapa orang juga mengatakan, Gus Dur pernah mengatakan gitu kan, bahwa Prabowo nanti akan jadi presiden di usia tua. Kesempatannya sekarang ini. Kalau memang betul ya berarti ya omongan Gus Dur memang betul-betul luar biasa. Memang beberapa kali apa yang disampaikan Gus Dur itu kan jadi kenyataan. Tuh, oke. Tapi intinya saya itu. Tapi bisa jadi ya toh, hal-hal yang dilakukan Prabowo yang seperti itu bisa jadi yang menggiring dia betul-betul bisa terpilih gitu loh. Dan memang sekarang ini kalau kita melihat banyak orang yang kelihatannya itu simpati dengan Prabowo gitu loh. Karena Prabowo itu sekarang menurut saya berubah cukup drastis ya. Tadi saya katakan di awal tadi, kalau gambaran Prabowo itu dulu seperti ini, sekarang tuh kesannya tuh beda. Dia kan kesannya sekarang tuh lebih kalem gitu kan. Bisa bercanda gitu kan, dalam pidato-pidatonya bisa bercanda, dan dia mengatakan dia bisa seperti itu sekarang banyak belajar dari Jokowi. Jadi dia selama jadi menteri itu dia mengakui bahwa dia sekarang adalah anak buah Jokowi dan dia loyal pada Jokowi, dan dia bahkan mengaku belajar banyak dari Jokowi dalam hal politik gitu. Dan kelihatan memang berubah betul. Ya, saya nggak tahu ini akan indikasi menjadi keberuntungan bagi Prabowo apa tidak gitu. Tapi memang belakangan ini banyak survei itu yang melihat Prabowo dan Ganjar itu selalu nggak jauh-jauh beda. Bahkan malah LSI mengatakan Prabowo nyelip Ganjar gitu. Jadi intinya fenomena-fenomena ini tidak bisa dianggap sepele oleh kubunya Ganjar PDIP loh ya. Bisa jadi hal-hal kecil itu yang dulu mungkin kita tidak menyadari, ternyata memang ada beberapa hal yang kita pelan-pelan menjadi sadar bahwa ternyata ada beberapa hal dalam diri Prabowo yang ternyata orang baru menyadari belakangan ini. Ya termasuk tadi bagaimana pengorbanan dia ketika mau meninggalkan kelompoknya untuk mengakhiri perseteruan dengan kubu Jokowi, dan dia justru akan bergabung dengan Jokowi, dan itu menjadikan sekarang polarisasi atau keterpisahan ini seakan-akan sekarang kan menjadi lebih cair, tidak seperti 2018, 2019 pas Pilpres itu. Nah ini menurut saya perlu diwaspadai. Dan selain itu ya tadi perubahan-perubahan pada diri Prabowo, memang ketika Prabowo mengisi di acara di Tambak Beras itu, Prabowo itu menceritakan bahwa dia itu ternyata memang dekat dengan beberapa kiai yang di kalangan NU itu dianggap kiai khos lah. Di situ Prabowo menyebutkan almarhum Mbah Jalil Tulungagung. Itu salah satu guru tarekat yang ya kita anggap sebagai salah satu wali lah. Juga Mbah Lim, dia menceritakan bagaimana kedekatan dia dengan Mbah Lim. Dia cerita bahwa Mbah Lim sering datang ke rumahnya gitu. Tahu-tahu datang ke rumahnya, tahu-tahu cuma hanya ngambil sepatunya itu terus pergi. Terus Prabowo pernah cerita di saat ada acara di Solo, mendung akan hujan, ada upacara, akan ada atraksi terjun payung, Mbah Lim datang terus awan gelap itu menjadi terang gitu kan. Artinya ternyata Prabowo juga dekat dengan beberapa kiai. Kalau cerita-cerita ini benar, bisa jadi ini menjadi potensi kemenangan Prabowo. Jadi diam-diam beberapa kiai itu cerita bahwa memang Prabowo dekat dengan kiai. Tapi saya nggak tahu lah. Artinya ini lagi-lagi ini potensi yang memang menjadikan Prabowo kemungkinan punya peluang. Dan sekarang ini pendukung Jokowi itu sebagian akhirnya kayaknya mendukung
Prabowo. Karena apa? Sampai sekarang ada kesan kan Jokowi itu juga memberikan dukungan kepada Prabowo gitu loh. Meskipun saya secara pribadi sih yakin dan tidak tertentu nanti Jokowi tetap full mendukung Ganjar. Tapi kan sampai saat ini itu kesan bahwa Jokowi itu juga dekat sama Prabowo. Memang ada yang mengatakan ya wajar dekat waktu menterinya kan gitu. Tapi intinya tetap dibaca oleh pendukung Jokowi itu kan lain. Padahal banyak survei mengatakan calon yang didukung Jokowi itu memang potensi menang itu besar. Dan kalau saya sendiri itu ya melihat di samping itu Jokowi itu dekat dengan Prabowo karena menteri, tapi bisa jadi memang kelihatannya kan Jokowi itu menginginkan ya bahwa yang maju itu cukup dua ya, Prabowo dengan Ganjar, dua-duanya didukung lah supaya kelihatannya itu Jokowi ingin bahwa yang nanti siapapun yang menang itu kan orang yang akan meneruskan programnya, dan kelihatannya Prabowo itu sudah berkomitmen betul untuk meneruskan program Jokowi, dan berkali-kali kan Prabowo memuji keberhasilan Jokowi dalam menangani COVID, juga dipuji oleh Prabowo. Dan Prabowo itu selama ini secara terang-terangan mengatakan bahwa dia yang dulu kompetitor itu sekarang menjadi pengagum Jokowi gitu. Sehingga ini menurut saya PDIP harus tidak bisa memandang sebelah mata ini. PDIP harus mencermati betul fenomena Prabowo ini gitu loh. Apalagi kalau nanti Prabowo tahu-tahu memilih calon wakil presiden yang calon wakil presiden itu sangat digendaki rakyat. Contoh misal mungkin Mahfud MD gitu kan. Kan kemarin itu sudah berteman dengan Muhaimin kan. Untuk menentukan calon wakil presiden memang diserahkan PKB, dan PKB mungkin mengatakan nanti akan sama-sama dengan Prabowo akan konsultasi dengan Jokowi. Artinya belum tentu Muhaimin wakilnya. Umpama wakilnya orang sekelas Pak Mahfud, itu bisa jadi loh ya. Artinya dalam konteks ini PDIP atau Ganjar itu juga harus berpikir nih untuk menentukan wakil ini harus betul-betul juga, jangan sampai wakilnya nanti tidak terlalu didukung rakyat, hanya didukung oleh kekuatan politik. Itu juga Tapi intinya di forum ini saya itu hanya ingin menyampaikan bahwa Prabowo dulu dan sekarang itu memang ada banyak perbedaan, ada fenomena perbedaan yang cukup unik gitu loh. Kita nggak tahu apa perbedaan itu bagian dari apa istilahnya itu, bagian dari tim brandingnya, bagian dari strategi pemenangannya, saya nggak tahu. Nanti yang akan menguji adalah masyarakat ya. Tapi intinya memang fenomena bahwa Prabowo itu beda betul antara Prabowo dulu dan sekarang itu memang kita menyaksikan itu, kita rasakan itu. Ya saya nggak tahu apa ini nanti akan berbuah kemenangan apa tidak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.